Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal yang ringan-ringan dulu Bapak Ibu. Tadi sesuai dengan himbauan Pak Kakon, Pak Lurah sajalah, kalau Kakon tuh jeme di YouTube tidak paham. Himbauan Pak Lurah dan himbauan Pak Sekcam tadi tentang program bebas buang air besar sembarangan. Sebetulnya secara fikih Bapak Ibu, kalau kita membaca Fathul Qorib, secara fikih itu air sungai itu air mutlak. Makanya sebetulnya mandi wajib di sungai sah karena air mutlak, air mengalir. Kemudian wudhu di sungai sah karena air mutlak, walaupun air itu dipakai berak sebetulnya. Ini hukum dulu. Hanya pas wudhu, ya kuning-kuning itu lewat ke kudai. Dia lewat ke kudai, baru wudhu. Tapi konsep sungai sebagai air mutlak itu konsep dulu. Alam masih sangat alami. Ketika pokok Gunung Tiga ini sudah mengalami masa transisi dari kampung, dari kebun beranjak menjadi masyarakat modern, muncul persoalan. Ia namanya sampah, kalau di dusun, di kebun nggak jadi masalah, karena kebun. Tapi begitu masyarakat kita bertransisi dari masyarakat kebun beranjak ke semi kota, sampah jadi masalah. Coba kita lihat di kota-kota, sungai tak berupa sungai, sungai sudah berubah menjadi limbah rumah tangga. Akhirnya sungai bukan lagi air mutlak. Nah, untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai air mutlak, betul, kita harus benar-benar berkomitmen kepada program bebas buang air besar sembarangan, termasuk bebas dari buang sampah sembarangan. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan mudah. Untuk kebersihan. Jadi sungai hari ini tidak bisa lagi dikategorikan air mutlak, karena sungai sudah berubah menjadi limbah rumah tangga. Sungai sudah menjadi tempat septic tank, menumpuk najis di situ. Nggak bisa lagi menjadi air mutlak. Kalau zaman dulu lemak Pak, di talang kita itu, pas subuh-subuh itu behebut sapu yang paling pucuk Bapak Ibu. Hanya pahasanku lah paling pucuk tuh Pak. Begitu udah nongkrong lah ada di depan rupanya. Duluan Pak Gaya tuh ayah, karena memang konsep masih alami. Tapi sekarang semua sudah berubah. Kalau sampah sudah menjadi persoalan, berarti masyarakat Ulu Belu pada umumnya sudah mengalami sebuah transisi menuju masyarakat semi kota. Mudah-mudahan semakin maju. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang jelas, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah salah satu cabang dari keimanan, atau tagline umat Islam itu an-nadhafatu minal iman. An-nadhafah, kebersihan itu minal iman, adalah sebagian daripada iman. Artinya menjaga kebersihan, menjaga kesucian, bagian daripada komitmen keimanan kita semua. Yang berikutnya masih yang ringan-ringan. Halo, ini bapak-bapak yang ngudut, silahkan ngudut Pak, silahkan. Hanya makuni dia mengharamkan rokok. Yang nak ngudut silahkan ngudut. Kalau kata Muhammadiyah rokok itu haram. Kalau kata NU rokok itu makruh. Tapi kalau kata tetangga saya rokok itu sunnah. Susah nahan. Hanya kata santri rokok itu wajib. Ngapa wajib? Karena mendengarkan ceramah ini wajib. Kalau dengan ngudut mendengarkan nyimak ceramahnya lebih konsentrasi, maka ngudut jadi wajib itu. Karena ada kaidah usulnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
suatu perkara tidak sempurna. Saya ulangi, perkara wajib tidak sempurna melaksanakannya illa bihi, kecuali dengan sesuatu, fahuwa wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maksudnya mah ini, mamang-mamang uak-uak ame dik ngudut ngane ka ceramah ini malah dik de husu dik de masuk ane ame ngudut konsentrasi masuk gale wajib ngudut. Maka yang menang rokok silahkan ngudut. Ame dik de video rokok minta ngakancing, ame dik de malu. Cuman ada pendapat yang mengatakan begini, rokok itu menyebabkan serangan jantung, rokok itu menyebabkan kematian katanya. Saya baca di Google Bapak Ibu, katanya satu batang rokok itu memangkas umur 20 menit. Jadi hanya sama kita, kalau kita ini pakai bahasa Indonesia dulu, terjemah di YouTube lemak nganeng. Kalau kita ngerokok, satu batang rokok itu katanya memangkas usia 20 menit. Berarti kalau sebungkus rokok, aku kena sampurna Pak Kakon tadi, sampurna Pak Lurah itu 16 batang kan? Amen 16 batang kali 20 menit berarti 320 menit. 320 menit bagi 60 berarti 5 jam lebih. Pak Lurah ngabiskan rokok sampurna mil itu, satu bungkus berarti umurnya pendek 5 jam. Sedangkan Pak Lurah ngerokok tiap hari 3 bungkus, berarti 3 bungkus kali 5, 15 jam, lebih separuh hari Pak. Ame 4 bungkus 20 jam, berarti kalau sehari habis rokok 4 bungkus, habis umur sehari, pendek usianya kata orang. Cuman saya nggak percaya Bapak Ibu. Mengapa saya nggak percaya? Justru faktanya, ternyata fakta menunjukkan orang yang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak merokok. Ini fakta ini. Orang yang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak merokok. Di bungkus rokok ada tulisan, rokok membunuhmu, rokok bisa menyebabkan serangan jantung. Coba lihat yang kena serangan jantung, jemedek de ngudut Bapak Ibu. Rata-rata yang kena serangan jantung itu yang nggak ngerokok, karena badan bengok itu Pak, kegemukan badannya. Makanya Pak Sektor ngudut saja Pak, ya banyak dihapus, hitung-hitung buat dia. Ini fakta, kita nggak bisa mengabaikan fakta. Nah muncul pertanyaan, mengapa orang merokok itu lebih panjang umur dibandingkan dengan yang tidak merokok? 2 sebab alasan ilmiah. Pertama, orang yang merokok itu rileks. Mengapa orang merokok itu rileks? Karena ketika dia menghisap rokok, dia akan menggunakan pernapasan perut. Ketika kita menggunakan pernapasan perut, maka dengan sendirinya detak jantung jadi stabil, darah tinggi langsung stabil, dan membuang hormon kortisol. Apa itu hormon kortisol? Hormon yang menyebabkan stres. Makanya orang yang ngerokok rata-rata rileks. Karena penyebab penyakit itu pikiran. Halo, penyebab penyakit bukan makanan. Maka tidak usah terlalu banyak pantangan makanan. Yang kena asam urat makanlah kacang tuh, nggak masalah. Penyebab penyakit itu bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani itu cicilan. Makanya kita butuh relaksasi. Makanya ibung-ibung, halo, buat ibung-ibung, kalau bapak-bapak nih nak ngudut, nangkanlah bung, dang pusing ngudut. Bini di rumah gawinya merepet terus, peneng ngudut. Dang kate rokok,
saya ngerayau pada Pak Kakon, Pak, pasti ada rokok di situ. Ada cicilan tunggakan, tukang kredit datang ngudut. Ada relaksasi. Itu ilmiah, bukan karangan. Orang yang menggunakan pernapasan perut, dia akan mengalami relaksasi dan membuang hormon kortisol yang menyebabkan stres. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang merokok itu, Bapak Ibu, cenderung badannya tidak gemuk. Karena kalau orang gemuk kebanyakan lemak, kayak Pak Sekjam, rentan dengan berbagai macam penyakit. Tapi kita doakanlah Pak Sekjam selalu sehat panjang umur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi terlepas pro kontra, ada yang senang udut, ada yang tidak senang udut. Yang jelas begini, kita ini hidup pengen sehat, ya bayar. Makanya saya tidak setuju dengan kalimat rokok membunuhmu. Ajal itu bukan urusan rokok, ajal itu takdir Allah, ya bayar. Begini Bapak Ibu, mengapa kita berobat kalau sakit? Berobat kalau sakit itu bukan agar tidak mati. Itu salah niat itu. Ngapa wak berobat? Untuk digancang mati. Salah. Berobat itu bukan karena engke dia gancang mati, tapi berobat itu kalau sakit agar sehat. Makanya kata hati-hati sama bermotor, halang ngebut tiga, halang ugal-ugalan ngapa mah ama tumbur puso mati lemah, gancang kubur kanu cuma dapat dasar harga. Tapi ama tumbur mobil patah keting patah tangan jadi urusan. Aunian pula rumah tuh ama jeme Pak, langsung mati lemah, selesai urusan. Tapi kalau sakit patah kaki patah tangan, sudah sakit cerewet, bini telah ngambil anduk kena marah, bini telah buat teh kena marah, bini sambil ngaduk teh batin dia kebila mati juga masih kuat. Saking kesal ngurus rumah sakit yang tadi Pak, lah kesalnya. Jadi motivasi kita menjaga kesehatan itu agar tidak sakit. Ketika berobat agar sehat, bukan agar tidak mati. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Orang beriman kaya, orang bertakwa kaya, nyumbang masjid, nyumbang pesantren untuk kebaikan, untuk beramal solih. Tetapi as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Tetapi sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Buat apa kaya Bapak Ibu kalau nggak sehat? Rumah gedong bertingkat, mobilnya 4, bininya masih kok saja buruk, rumahnya mewah, kaya raya, gedong, tapi apapun pantangan, makan nasi banyak dikit takut, kemudian ngudut takut, makan ikan asin takut, santan nio, sayur nangke takut, sambal pedas itu takut, makan calok takut. Ketimbang makan orang di Bandar Lampung Pak, makan tiwul. Tiwul itu kalau zaman dulu makanan orang gak kebeli beras. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, tiwul itu makanan orang kaya. Karena takut diabetes, takut makan nasi, maka makannya tiwul. Nggak enak jadi orang kaya. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek gerebek, lantai tanah atap asbes bocor, tapi dia nikmati makan 3 piring, sambal calok terasi pedas, sayur santan nangke, lauknya tanjam ikan asin, bubur nambah 3 kali, makan bersimbah keringat, duduk di jabes, buka baju, ngudut di Samsung.
Mau pacak tambah puluh ulangi triple petai jehing kabau. Woi mantapnya. Makanya as-sihatu khairun minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin.